Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya ingin berkenalan dengan adik-adik. Nama saya Ika Wulandari dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini saya ingin belajar dengan adik-adik mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ketika perayaan hari Natal, apakah kalian pernah mengamati lampu hias? Apa saja yang terdapat pada lampu hias? Nah, lampu hiasan tersebut adalah contoh dari penerapan rangkaian seri. Selain itu juga, lampu taman juga penerapan dari rangkaian seri. Lalu, apa penerapan dari rangkaian paralel? Ketika di rumah, itu ada lampu neon. Nah, lampu tersebut adalah contoh dari penerapan rangkaian paralel. Apakah kalian tahu stop kontak? Stop kontak itu contoh dari penerapan rangkaian paralel. Tadi kita sudah mengetahui penerapan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian mengetahui apa itu rangkaian seri, apa itu rangkaian paralel? Apakah ada persamaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Apakah ada rangkaian selain rangkaian seri dan paralel? Jika kalian ingin mengetahui dan memahami tentang bab ini, simak video ini dengan baik-baik. Mari belajar bersama-sama. Susunan rangkaian listrik yang akan kita bahas pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri yaitu rangkaian yang hanya dialiri oleh satu aliran listrik atau rangkaian yang tidak memiliki cabang. Biasanya rangkaian seri itu disusun secara sejajar. Coba amati pada gambar yang ada di samping. Pada gambar tersebut, ujung dari R1, R2, dan R3 adalah F1, F2, dan F3. Sedangkan antara titik A menuju ke titik B itu adalah tegangan total. Di mana tegangan total adalah V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Sekarang amati pada gambar yang ada di atas. Gambar di atas adalah 3 lampu yang disusun secara seri. Lalu, apa yang terjadi pada lampu tersebut? Ketika saklar dimatikan, maka ketiga lampu tersebut ikut mati. Ketika saklar dinyalakan, maka lampu tersebut ikut menyala semua. Rumus rangkaian seri. Amatilah rangkaian yang terdapat pada video ini. Rangkaian tersebut ada 3 hambatan, yaitu R1, R2, dan R3. Juga V1, V2, dan V3. Di mana hambatan pengganti untuk rangkaian seri biasa ditulis dengan RS. Untuk kuat arusnya pada rangkaian seri itu sama. I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Sedangkan untuk tegangan sama dengan V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Untuk tegangan nanti satuannya volt. Untuk hambatan pengganti seri, RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3, satuannya ohm. Kelebihan dan kelemahan rangkaian seri. Untuk kelebihan rangkaian seri, 1. Hemat kabel, 2. Tidak menghabiskan tempat, 3. Praktis untuk membuatnya. Sedangkan kelemahan rangkaian seri, 1. Jika salah satu sambungan putus, maka semua ikut mati. 2. Boros daya listrik. Untuk yang ketiga, lampu yang dekat dengan sumber listrik akan menyala terang, sedangkan yang jauh menyala redup. Yang kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel yaitu rangkaian yang dialiri lebih dari satu aliran listrik atau rangkaian yang memiliki cabang. Coba amati pada gambar di atas. Ada 3 lampu. Pada lampu tersebut disusun secara berderet. Rangkaian paralel, jika satu lampu mati, maka lampu yang lain masih tetap bisa menyala. Selain itu, rangkaian paralel juga membutuhkan lebih banyak kabel.
Kelemahan dan kelebihan dari rangkaian paralel. Untuk kelebihan rangkaian paralel, 1. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain tetap menyala. 2. Pembagian listrik merata. 3. Efisien dalam menghantarkan tegangan. Untuk kelemahan rangkaian paralel, 1. Banyak menggunakan kabel. 2. Biaya lebih mahal. Dan yang ketiga adalah arus yang mengalir besarnya berbeda. Rumus rangkaian paralel. Pada gambar tersebut ada 3 hambatan, yaitu R1, R2, dan R3, juga V1, V2, dan V3. Untuk nilai tegangan pada rangkaian seri memiliki nilai yang sama, yaitu V sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Untuk kuat arusnya I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, satuannya ampere. Untuk hambatan pengganti paralel biasa ditulis Rp. Cara mencarinya 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Rangkaian campuran adalah gabungan dari antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Perhatikan rangkaian yang ada di atas sini. Di situ ada rangkaian campuran yang terdiri dari 5 lampu. Untuk lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 itu disusun secara seri, sedangkan L1, L2, L3 dengan L4 dan L5 disusun secara paralel. Jika lampu L1, L2, dan L3 mati, maka lampu L4 dan L5 masih tetap hidup. Kemudian saya akan memberikan contoh soal rangkaian listrik yang disusun secara seri. Dalam soal tersebut, terdiri dari 4 buah hambatan yang besarnya sama, yaitu 40 ohm. Kemudian, ujung-ujung rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 25 volt. Dan yang ditanyakan yaitu hitunglah besar hambatan pengganti dan kuat arus. Kemudian jawab. Tadi untuk R1 sampai R4 besarnya sama, yaitu 40 ohm. Untuk tegangannya senilai 25 volt. Rumus dari rangkaian seri yaitu Rs sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4, di mana nantinya itu semua terdiri dari 40 ohm. Hasilnya yaitu 160 ohm. Untuk mencari kuat arusnya, I sama dengan kuat arus, V sama dengan tegangan, dan R tadi besar hambatan. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab baru, yaitu bab hukum Newton. Untuk adik-adik, jangan lupa meringkas dan membaca mengenai bab tersebut. Boleh itu dari berbagai sumber, entah itu dari internet, dari buku, ataupun yang lain. Yang penting membaca dan berlatih, karena dengan adanya membaca itu dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta informasi yang belum kita ketahui. Setelah membaca, kemudian kita meringkas dengan cara menulis. Dengan menulis tersebut, itu dapat meningkatkan daya ingat kita. Ucapkan terima kasih di akhir pertemuan ini. Jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker, jangan bepergian jika itu tidak penting. Jangan lupa mencuci tangan,
makan makanan yang sehat, dan memakai hand sanitizer jika Anda sedang berada di luar rumah. Gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.